Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agung Channel. Kali ini kita membahas persaingan dalam berusaha. Semoga tampilan kali ini bermanfaat. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, halo semuanya teman-teman. Suka atau tidak, kita sekarang hidup di zaman di mana persaingan itu terjadi dengan amat sangat ketat. Contohnya Indomaret nih, baru aja buka, nggak lama sudah muncul Alfamart di sebelahnya. Begitu juga sebaliknya ya. Lalu ada orang yang berpikir gini nih, aduh kasihan ya itu Indomaret, belum juga berpesta, sudah disaingi. Tapi jangan salah loh, karena pada satu sisi, persaingan pada sebuah usaha itu bagus loh. Karena bisa memicu perusahaan untuk terus berbenah kan? Nah, berikut adalah persaingan-persaingan usaha di Indonesia yang membuat usaha itu tumbuh dan kita sebagai konsumen yang pada akhirnya yang diuntungkan. Alfamart, Indomaret. Kalau ngomongin persaingan, jelas dua toko ini masuk sebagai contohnya ya. Yang satu bikin, yang lainnya juga bikin di sebelahnya. Yang satu promo, lainnya nggak mau kalah tuh, promo juga. Toko jadi makin lengkap, makin nyaman, makin tersebar luas di seluruh penjuru daerah yang kita itu ujung-ujungnya sebagai konsumen yang diuntungkan. Tokopedia dan Shopee. Tahun 2015 mungkin ya, waktu Shopee itu belum sebesar sekarang, orang itu kayak masih mikir-mikir buat belanja online loh, takut ketipu. Masa mau beli barang cuma lihat fotonya aja? Kebiasaan kita itu kan kalau mau beli, ya lihat, ya pegang barangnya kan? Dan kendala paling besar yang bikin orang malas belanja online, ya tentu saja karena ada ongkirnya itu. Ya masa mau beli kok ada tambahan biayanya? Kan nggak enak kan? Nah, begitu Shopee itu gencar promo, salah satunya gratis ongkir. Bahkan untuk barang yang harga seribuan pun itu bisa dibeli dan gratis ongkir. Orang-orang mulai tuh nyoba belanja secara online, apalagi harganya lebih murah kan dari toko. Kalaupun ketipu, ya udahlah nggak apa-apa. Lawang juga harganya murah kan. Akhirnya orang mulai belanja online merasa nyaman dan jadi keterusan. Malah sekarang belanja online tuh kayak biasa, sampai ngalah-ngalahin toko konvensional. Apalagi ada juga Tokopedia kan, yang juga kayak nggak mau kalah. Situ iklan, aku juga bisa iklan. Situ datengin artis, aku juga bisa. Situ ada promo diskon, emangnya aku nggak bisa. Situ free ongkir, aku juga bisa. Mau apa? Ayo sini, aku layanin. Seru. Ujung-ujungnya apa? Ya betul, kedua perusahaan itu makin melaju dan kita sebagai konsumen juga diuntungkan gara-gara persaingan. Tolak angin versus bintang 7 masuk angin. Sebenarnya ada sih antangin, cuman menurutku masih seru lah persaingan tolak angin sama bintang 7 ini. Karena tagline-nya tuh mirip-mirip. Lebih tepatnya, bintang 7 yang memirip-miripkan tagline-nya tolak angin. Jadi tagline-nya tolak angin itu kan orang pintar minum tolak angin. Brand ambasadornya itu dulu Agnes Monica, Via Valen, Rinal Kasali, Ernest Prakasa. Ya orang-orang pintar lah. Jadi dia tuh kayak mau nunjukin, nih orang modern, orang muda, orang sukses, orang pintar, minumnya aja tolak angin loh. Jamu itu nggak hanya diminum oleh orang tua aja, oleh orang kuno. Sementara yang satu, bintang 7, juga nggak mau kalah. Dan dia tuh bikin produk yang mirip, mulai dari manfaatnya, bentuknya yang ada dalam saset, warnanya, sampai tagline-nya pun juga dibuat mirip. Orang bejo, minum bintang 7 masuk angin. Yang satu orang pintar, yang satu orang bejo. Malah kata bintang 7, orang pintar itu kalah loh sama orang bejo. Widih, secara terselubung itu kayak dia tuh mau bilang ya, ini loh produkku tuh lebih baik gara-gara persaingan. Tapi seru ya melihat persaingan mereka itu. Mie sedap versus Indomie. Dulu mie itu banyak ragamnya ya, ada mie Cio, mie superior, alhami yang rasanya enak. Tapi mie itu belum cukup kuat untuk menyaingi sang pemimpin pasar yaitu Indomie. Sampai kemudian muncullah sang penantang serius yang bernama mie sedap. Jujur waktu mie sedap muncul, aku tuh udah yakin loh. Nah, kalau yang ini baru kuat. Karena mie sedap itu kan bikinannya produsen besar ya, Wings, yang secara keuangan siap perang lah dia itu. Mau promo besar-besaran, iklan terus di TV, pasti bakalan kuat. Dan secara nggak sadar, sebenarnya promo gencar dari kedua merek mie itu juga terus-menerus ada di media yang kita tonton loh. Coba deh teman-teman hitung, berapa kali iklan mie sedap dan Indomie itu muncul di TV. Pasti rajin sekali kan? Dan strateginya mie sedap itu cukup
menurutku cukup nggak banget ya. Karena meniru produk paling larasnya Indomie yaitu mie goreng. Tapi kalau dipikir-pikir, namanya juga ingin mendapatkan pangsa pasar kan? Ngapain juga bikin mie rasa baru, bungkusnya baru, kalau resikonya bisa aja nggak diterima oleh pasar. Akhirnya mie sedap meniru, benar-benar meniru, mulai dari packagingnya, warnanya, rasanya. Tapi hebatnya, ia memberi sentuhan yang beda. Mie-nya itu dibikin ada kriuknya, dan harga yang dijual itu juga lebih murah. Ya, tapi dari situ kita belajar sih ya, bahwa untuk memenangkan persaingan, sebenarnya banyak kok strateginya, dan itulah hakikat dari persaingan kan? Perang kopi. Wah, kalau kopi ini jangan ditanya lagi lah. Ketat, epik, berdarah-darah, banyak memakan korban. Dalam kurung produk yang akhirnya mati. Dulu, kopi variasi atau kopi yang dicampur-campur gitulah ya dalam kemasan saset, itu kayaknya yang menonjol itu hanya ada Coffee Mix. Aku dulu tuh mikir loh, kenapa ya kok produsen-produsen itu nggak ada yang jual kopi model kayak gini, kayak Coffee Mix itu. Padahal kan saat itu laris sekali ya. Beneran. Setelah itu, kopi-kopi campur ini pun bermunculan. Jenisnya banyak, mulai dari kopi susu, kopi cappuccino, kopi mocha, kopi latte, wah macam-macam. Yang ada granulenya atau apa itu, yang ditabur-tabur itu. Ada juga white coffee. Wih, pokoknya itu jenisnya banyak. Itu baru variannya ya. Ada juga yang jual dengan promo harga, beli 10 gratis 5. Wah macam-macam pokoknya. Bahkan saking ketatnya persaingan itu, ada jenis kopi yang laris itu langsung ditiru merek yang lain. Contohnya white coffee itu, dari luwak white coffee. Terus ditiru ABC white coffee. Top Coffee juga bikin white coffee. Good Day juga bikin white coffee. Nescafe juga bikin white coffee. Wah, semuanya itu pada bikin. Belum lagi yang kayak cappuccino, latte, frappuccino. Walah, itu malah banyak lagi. Aku tuh sampai sering bingung sendiri loh. Mana rasanya itu mirip-mirip kan? Dan plot twistnya itu adalah berbeda dengan Indomie yang dikejar mie sedap tapi malah makin jaya ya. Kalau Coffee Mix yang dulu memimpin pasar, sekarang tuh kayak, ya nasibnya udah nggak kayak dulu lah. Teman-teman ada yang masih minum Coffee Mix? Sirup ABC versus Marjan. Kalau ngomongin sirup, sebenarnya ada loh merek lain yang ampuh. Tapi biasanya tuh dia tuh merek lokal. Kayak aku ya, aku kan tinggal di Jepara ya. Sirup favoritku sama keluarga itu namanya sirup Agung. Wih, itu rasanya seger bener itu. Enak pokoknya. Dan aku kalau ngobrol sama temanku di tempatnya sana ya, itu sirup favoritnya itu ya sirup lokal. Mereknya macam-macam, aku nggak ingat. Nah, tapi kalau ngomongin sirup secara skala nasional, menurutku merek ABC sama Marjan itu adalah penguasanya. Kalau lebaran, pasti salah satu syarat wajib yang dibeli oleh keluarga ya adalah sirup, kalau nggak Marjan ya ABC. Bener nggak? Dan persaingan mereka ini itu benar-benar kelihatan loh. Teman-teman kalau nanti pas mau puasa deh, itu kalau masuk ke Indomaret atau ke Swalayan, rak-rak sirup itu pasti isinya ya sirup-sirup itu. Kongguan versus Monde. Wah, kalau ini juga pasti teman-teman pasti tahu. Ini tuh adalah jajanan wajib di saat lebaran. Aku nggak tahu ya dulu siapa yang memulai. Tapi kalau aku ngelihat ya, ini lebih ke bagaimana dua brand ini bisa mempertahankan rasa ya. Jadi mereka bertahan hingga saat ini dan menjadi favorit. Kalau menurutku ya karena kualitasnya yang tetap prima. Karena ada kan tuh ya jajanan yang baiknya dibungkus pakai kaleng, ya biar rasanya tetap enak ya. Ini malah diwadahi pakai plastik. Ya rasanya kan jadi gimana gitu kan. Oh ya, sebagai informasi, kedua jajan Kongguan dan Monde ini itu didesain oleh satu orang yang sama loh. Honda versus Yamaha. Ya kita tahulah ya, dua merek motor ini adalah yang terbesar sekarang ini. Ya ada sih ya Kawasaki, Suzuki, dan lain-lain. Tapi kayaknya Honda dan Yamaha deh yang paling ramai. Ini aku cerita persaingan yang cukup epic ya di antara keduanya. Jadi dulu, aku ingat Yamaha mengeluarkan seri motor metiknya, namanya Mio, yang laris banget. Motor yang dibuat untuk wanita. Bentuknya kecil, lincah, orang yang nggak bisa naik motor pun sekali coba bisa langsung lancar ketika naik Mio. Nah, Honda nggak mau kalah tuh, bikin Vario, bentuknya lebih gede, bisa untuk semua. Nggak hanya wanita aja, cowok pun bisa. Posisi tawarnya lebih bagus dong. Tapi saat dijual, rupanya penjualannya itu masih belum mampu mengalahkan Mio.
Akhirnya Honda bikinlah itu Honda Beat yang head to head dengan Yamaha Mio, sama-sama untuk wanita, sama-sama bentuknya kecil, dan penjualannya pun beranjak naik. Jadi ya begitulah manfaat persaingan itu. Produsen akan terus berpikir gimana sih caranya membuat produk yang lebih bagus, lebih murah, lebih nyaman, sehingga produknya lah yang akan dipilih oleh pembeli. Dan persaingan mereka, Honda Yamaha itu nggak berhenti di Mio dan Beat aja kan, NMAX PCX juga. Lainnya juga saya pikir mereka selalu terus sama-sama bersaing ya. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.